Adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, dan tetap ikuti ibadah sampai selesai dengan tertib ya. Shalom adik sekolah minggu, apa kabarnya? Pasti luar biasa, karena Yesusku luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, Miss-Missnya akan menyapa adik-adik yang ada di rumah. Kasih 1, kasih 2, sukacita, kelas damai. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Miss undang untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa, mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas anugerah, atas kehidupan, perlindungan-Mu hingga pada pagi hari ini Bapa. Bapa, kami sudah mulai ibadah kebaktian kami Bapa, kiranya Engkau yang memberkati ibadah sekolah minggu kami ini Bapa, dari mulai awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami Bapa, kiranya Engkau yang memberkati mereka Bapa, memberikan mereka rezeki, panjang umur, kesehatan, jauhkan dari segala penyakit Tuhan.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati mereka Bapa, berikan mereka ketenangan dalam mengikuti ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan Yesus, berikan juga mereka kesehatan, lindungi setiap langkah kaki mereka dimanapun mereka berada Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat negara kami Bapa di tengah masa pandemi ini Bapa. Kiranya Engkau yang menjauhkan kami dari penyakit Bapa. Kami hanya berdoa hanya kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang berdosa, punya segala dosa-dosa kami maupun dosa yang sengaja tidak sengaja kami buat. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, masih semangat kan semua? Kita tetap berdiri, kita memuji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan trompet. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan trompet. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan trompet. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan kita. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan kita. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Puji Tuhan dengan musik. Nah, adik-adik, kita akan mengadakan kuis hari ini. Wih, udah pada penasaran bukan apa kuisnya? Sabar ya. Nah, adik-adik, kuis ini nanti akan adik-adik jawab setelah ibadah ya. Jangan langsung dijawab. Dan jawabnya pun langsung di kolom komentar yang ada di bawah ini. Oke? Oke. Simpan pertanyaannya. Ingat atau setelah ibadah dibuka lagi ya video sekolah minggu ini. Pertanyaan yang pertama. Siapakah nama tokoh tersebut? Ya, tokoh tersebut itu adalah sepasang suami istri. Mereka menjual tanah mereka dan memberikannya memberikan hasilnya kepada Rasul. Tapi mereka berbohong. Siapakah nama tokoh Alkitab tersebut? Oke, udah dapat? Belum? Ya udah, kalau belum nanti aja dijawab. Kalau udah pun juga nanti aja dijawab ya adik-adik, jangan sekarang. Simpan dulu. Baru pertanyaan yang kedua ialah tentang keledai yang bisa berbicara. Wah. Aduh, renungan kapan itu ya? Renungan kapan itu ya?
Aduh, lupa Sir. Sabar dulu. Nah, yang Sir mau tanya ialah siapa nama orang yang menunggangi keledai tersebut yang berbicara? Dan berapa kali keledai tersebut dipukul baru bisa dia berbicara? Lalu selanjutnya pertanyaan Sir ialah mengenai tokoh Alkitab juga. Ini adalah seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ini sangat baik sekali kepada orang-orang. Nah, ibu ini suatu kali dia sakit dan meninggal dunia. Orang-orang sangat menangisi dia. Tapi akhirnya Petrus datang dan mendoakan dia dan akhirnya dia bangkit kembali. Siapakah nama tersebut? Oke. Selanjutnya mengenai domba. Ya. Gembala ini kan kehilangan dombanya. Nah, yang saya mau tanyakan ialah berapa total domba dari si bapak ini? Berapa totalnya adik-adik? Dan berapa yang hilang? Oke, pertanyaan yang terakhir adik-adik ialah mengenai seorang anak yang masih kecil yang sudah dipakai Tuhan untuk mengikut Paulus. Nah, anak kecil ini mempunyai seorang ibu dan seorang nenek. Siapakah nama nenek dan ibunya ini? Oke, berikut adalah pertanyaan untuk minggu ini. 2 minggu lagi akan ada kuis yang lebih menarik lagi. Oke adik-adik, sekolah minggu, semangat! Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh Sir Ari dengan tema Tuguran kepada Jemaat Laodikia, mari kita angkat lagu pujian kita, Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naik
Halo adik sekolah minggu. Wah, nampaknya semangat kali ya mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, adik-adik sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Sudah duduk yang rapi, duduk yang manis. Alkitabnya sudah ada belum di depan adik-adik? Oke, kalau sudah siap, ayo kita berdoa dahulu yuk. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga. Kami ucap syukur berkat Tuhan masih melimpah atas kami. Dan pada saat ini Bapa, anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus memberikan pengertian kepada mereka agar mereka dapat mengerti isi dari firman Tuhan ini. Dan Bapa, Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah Tuhan pakai untuk menyampaikan dengan bahasa yang singkat dan mudah dimengerti oleh anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, hari ini saya akan menyampaikan renungan mengenai jemaat Laodikia. Nah, tema kita adalah jemaat Laodikia yang terdapat di dalam Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Saya ulangi sekali lagi, yang terdapat dalam Wahyu 3 14 sampai 22. Sudah dapat? Oke. Nah, kali ini saya tidak akan membacakan semua ayat dari sini, tetapi saya akan meminta bantuan dari teman-teman kita. Nah, Kak Edelin akan membaca ayat yang ke-15, Bang Kiel akan membacakan ayat yang ke-16, Kak Mikael akan membacakan ayat yang ke-19, dan Kak Rael akan membacakan ayat yang ke-20. Dipersilakan Kak Edelin. Wahyu 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya, lanjut ke Bang Kiel. Wahyu 3 ayat 16. Kepada jemaat di Laodikia. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Oke, lanjut ke Kak Mikael ayat yang ke-19 Kak. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, dan terakhir Kak Rahel. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Oke, nah adik-adik kita akan membahas mengenai jemaat Laodikia ini. Jemaat Laodikia ini adalah sebuah jemaat yang dahulunya terdapat di sebuah kota di Asia Kecil. Namun sekarang itu adalah di Turki, Eropa. Nah, jemaat Laodikia ini adik-adik terkenal dengan kota yang kaya. Kenapa mereka dikatakan kaya? Karena mereka punya dua sumber penghasilan yang paling terkenal, yaitu yang pertama, mereka itu menghasilkan bahan kain wol dari kulit bulu domba. Dan pakaian itu sangat bagus adik-adik. Kain itu sangat bagus dan dijual mahal sekali. Lalu, faktor yang kedua adalah mereka juga dikenal dengan bisa menyembuhkan mata seseorang yang sedang sakit ataupun yang sedang memerah dan lain sebagainya, itu dengan menggunakan obat tetes mata yang mereka ciptakan. Nah, obat tetes mata ini tidak main-main. Bahkan obat tetes mata ini sudah sangat terkenal pada masa itu. Lalu ada sebuah kesulitan di tengah-tengah jemaat Laodikia ini. Mereka kesulitan menemukan air bersih. Tetapi ada sebuah tempat itu air panas. Nah, itu menyalurkan airnya sampai ke Laodikia. Sehingga ketika disalurkan, tapi hasilnya air tersebut tidak lagi panas.
melainkan sudah som-som kuku alias hangat tadi. Som-som kuku sendiri berarti tidak panas dan tidak dingin. Contohnya ketika adik-adik sekolah minggu lagi kurang sehat badan, dimandikan air hangat oleh orang tua, tidak air dingin. Nah, begitulah adik-adik som-som kuku. Begitu juga mereka yang mendapatkan air yang dari sumbernya panas, tetapi ketika sampai di kota mereka menjadi som-som kuku. Nah, tetapi adik-adik, zaman ini Laodikia ini terkenal dengan kesombongan mereka. Dari mana kita bisa tahu bahwa mereka sombong? Dikatakan di ayat 17 bahwa mereka mengatakan mereka kaya dan mereka tidak kekurangan apa-apa. Karena juga di satu sisi mereka mengingat mereka adalah orang hebat yang bisa membuat kain wol itu dan juga menciptakan obat tetes mata yang terkenal pada masa itu. Mereka mengatakan aku kaya, sudah tidak kekurangan apa-apa lagi. Tetapi adik-adik, ternyata di balik semuanya itu Tuhan mau menegur jemaat Laodikia yang pada saat itu sedang sombongnya melalui Rasul Yohanes. Nah, kenapa Tuhan mau menegur mereka? Di ayat 19 dikatakan karena Tuhan mau mengasihi mereka. Karena Tuhan ingin mereka kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan menegur mereka karena Tuhan sayang sama mereka. Dan Tuhan ingin mereka bertobat dari segala kesalahan yang kembali kepada Tuhan. Lalu, ternyata adik-adik, meskipun mereka mengatakan bahwa mereka itu kaya, mereka itu punya obat tetes mata itu, mereka itu bisa menciptakan baju yang bagus, baju yang mahal, tapi Tuhan berkata kepada mereka bahwa sesungguhnya mereka adalah miskin di hadapan Tuhan. Mereka miskin, tidak punya pakaian. Mereka juga dikatakan Tuhan melihat bahwa sesungguhnya mereka adalah buta. Nah, lalu kenapalah jemaat Laodikia ini dikatakan som-som kuku? Nah, jemaat Laodikia ini adik-adik dikatakan mereka som-som kuku adalah karena mereka kurang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan. Som-som kuku juga bisa diartikan orang yang kurang berpendirian teguh, yang dimana sebentar dia rajin, sebentar dia tidak rajin. Misalkan som-som kuku, di bulan ini mereka bersemangat tiap minggunya beribadah kepada Tuhan. Di minggu pertama, minggu kedua, bulan selanjutnya mereka tidak mau. Minggu ketiga, minggu keempatnya mereka beribadah lagi. Minggu yang selanjutnya mereka tidak ibadah. Jadinya tidak teguh dan setengah-setengah hati dalam beribadah kepada Tuhan. Atau contoh lain adik-adik, misalnya ketika kita mendidikan anak sekolah minggu kan, bisnya bawa di sini semangat kali, bisnya juga menyampaikan firman Tuhan, tetapi adik-adik tidak meresponi dengan baik. Maksudnya, ketika bernyanyi itu kan sudah kita secara tidak langsung akan mengimaninya dan akan melakukan itu. Misalkan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Nah, bisa saja ketika kita nyanyi, kita bilang Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tapi ketika kita mendapat misalkan nilai yang buruk, kita langsung menyalahkan Tuhan. Kayak mana ya Tuhan ini? Katanya Tuhan itu baik, tapi masa nilai yang buruk? Masa nilai gue dapat nilai yang jelek? Nah, langsung menyalahkan Tuhan. Itu juga tidak sesuai. Itu namanya som-som kuku. Atau juga setengah-setengah hati dalam mendengar firman Tuhan. Misalkan ketika mendengar renungan dari bisnya, ayah sambil main HP, misalkan, atau sambil bermain-main, ganggu adiknya, tidak sungguh-sungguh begitu, dan tidak berpendirian teguh, bisa terguncang begitu. Bisa juga adik-adik ketika beribadah biasanya itu rajin setiap pagi. Ternyata berikutnya adik-adik menonton video sekolah minggunya itu sudah sore hari, sudah siang. Harusnya kan pagi-pagi jam 8 sudah ada ibadah sekolah minggu. Jadi tidak tetap ya. Nah, begitu juga dengan jemaat Laodikia adik-adik. Mereka tidak sungguh-sungguh dan akhirnya mereka sombong.
ketika mereka sombong, mereka sangat tidak memperdulikan bagaimana beribadah kepada Tuhan. Asal beribadah istilahnya. Lalu, saya mau tanya kepada adik-adik sekolah minggu, apakah adik-adik sekolah minggu selama ini sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah adik-adik sekolah minggu sudah membaca renungan yang dikirim misnya setiap hari ke dalam grup WhatsApp itu dengan baik? Atau adik-adik hanya membacanya karena takut ditanya misnya, sudah membaca renungan adik-adik? Atau adik-adik juga membaca renungan itu karena dipaksa oleh orang tua? Atau hanya membaca aja tapi tidak meresapi dan tidak memaknai renungan itu? Hanya asal dengar aja lah, yang penting kebaca begitu. Nah, itu salah satu contohnya adik-adik adalah suam-suam kuku. Hanya setengah-setengah, tidak sungguh dan tidak serius dalam mendengarkan firman Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Nah, di sini kita diingatkan untuk adik-adik, biarlah adik-adik sekolah minggu lebih serius lagi mendengarkan firman Tuhan, lebih serius lagi bernyanyi, dan juga ketika berdoa juga serius, jangan ada yang main-main. Dan anggaplah beribadah kepada Tuhan itu adalah sebuah hal yang tidak boleh disepelekan dan harus tetap berapi-api, harus tetap bersemangat, jangan loyo. Kita kan masih muda kan, bukan kakek nenek kan. Nah, begitulah. Lalu juga yang mau diingatkan kepada kita adalah ketika kita mempunyai sebuah kemampuan dalam suatu bidang, misalkan si Andi dia jago matematika, tapi itu membuat dia menjadi sombong dan dia bisa mengatakan kepada teman-temannya, aku tidak butuh kalian. Nah, kalian pasti akan marah ketika mendengarkan teman-teman. Ada teman yang berkata seperti itu, yang sampai membuat guru yang mendengar itu juga akan menegur dia. Nah, ketika ditegur, itu artinya guru itu sayang. Dan kita juga ketika melakukan kesalahan, kita ditegur. Kenapa? Karena orang tua itu sayang sama kita. Nah, jadi kalau kita mempunyai kelebihan atau apa, janganlah menjadi sombong. Karena Tuhan mengasihi kita juga, Tuhan menegur kita. Sama seperti jemaat Laodikia, karena Tuhan sayang kepada mereka, maka Tuhan menegur mereka. Nah, di sini juga diibaratkan di ayat yang ke-20, itu dikatakan bahwa Tuhan sudah mengetuk pintu hati kalian. Mari adik-adik, sadari dan dengarkanlah suara Tuhan yang mengetuk pintu hati kalian. Biarlah Tuhan masuk ke dalam hati adik-adik sekolah minggu, sehingga Tuhan boleh berkuasa dalam hati adik-adik sekolah minggu, memaksimalkan adik-adik sekolah minggu, memampukan untuk terus lebih sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan juga adik-adik, kita diingatkan untuk rela menerima firman Tuhan dan kembali kepada jalan Tuhan, dan jangan mengulangi kesalahan yang diperbuat. Berubahlah dari yang kurang baik menjadi yang baik, bertobatlah, dengarlah suara Tuhan yang mengetuk pintu hati kalian. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami perdengarkan. Biarlah anak sekolah minggu boleh mengerti dan anak sekolah minggu boleh lebih sungguh-sungguh lagi Bapak dalam mengikuti ibadah sekolah minggu, dalam bernyanyi, dalam berdoa kepada Tuhan, dan dalam membaca doa mereka Bapak. Dan biarlah Tuhan, ketika mereka sangat semangat di dalam melakukan kegiatan mereka, lakukan ibadah itu Tuhan, bukan hanya sekedar rutinitas yang setiap hari mereka lakukan, tapi juga Bapak jangan hilangkan semangat mereka, dan biarlah kemalasan tidak menangkan mereka. Terus juga bisa membuat mereka tetap rendah hati, tidak sombong dengan apa yang mereka punya dan mereka banggakan. Semoga Yesus, inilah doa kami sampaikan dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama, tetap jaga kesehatan dengan cara tetap memakai masker apabila keluar rumah dan selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan yang bergizi. Yang kedua, tetap rajin beribadah serta memuji Tuhan selalu ya. Dan yang ketiga, persembahan dapat dikirimkan melalui QR kode yang tertera di layar atau dapat mengirimkannya kepada orang tua untuk nantinya diserahkan kepada gereja. Dan yang keempat, tugas kali ini adalah untuk yang anak kecil menggambarkan hati, lalu menyebutkan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu.
Dan untuk kelas sukacita dan damai, menghafalkan ayat hafalan dari Wahyu 3 ayat 20. Dan yang kelima, tetap mengikuti ibadah digital sekolah minggu kita melalui channel YouTube kita, Sekolah Minggu GMI Anugerah Medan. Terima kasih. Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada adik-adik terkasih dalam kita Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang akan memberkati kita, memberikan semangat kepada kita, sehingga iman kita tetap penuh dengan api bernyala-nyala, mulai dari hari ini, besok hingga selama-lamanya. Amin. Shalom Miss, Shalom Sir. Sekarang saya akan menyebutkan 10 nama-nama Alkitab. Seperti dalam tabel berikut ini. Dan saya akan mengelompokkan Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Perjanjian Baru terdiri dari Matius, Lukas, Yohanes, Roma, Titus, Wahyu. Perjanjian Lama terdiri dari Yosua, Rut, Nehemia, dan Mazmur. Terima kasih Miss dan Sir. Tuhan Yesus memberkati. Halo Miss, halo Sir. Sekarang saya akan mengumpulkan video tentang 10 nama-nama kitab yang ada di tabel ini. 4 nama kitab dari Perjanjian Lama, yaitu Yosua, Rut, Nehemia, dan Mazmur. Sedangkan 6 nama kitab dari Perjanjian Baru adalah Matius, Lukas, Yohanes, Roma, Titus, dan Wahyu. Terima kasih sudah mendengarkan. God bless you. Hai Miss dan Sir, di dalam tabel yang diberikan ada 10 kitab dalam Alkitab: Roma, Wahyu, Nehemia, Rut, Yohanes, Titus, Matius, Lukas, Mazmur, Yosua. Thank you. God bless you.
Hello Miss, perkenalkan nama saya Puji Napitupul dari kelas Damai 2. Saya ingin menyampaikan tugas kelas Damai 2 menemukan 10 judul kitab dalam Alkitab. Yang saya temukan hanya 9. Pertama, Roma, kedua Mazmur, ketiga Lukas, keempat Matius, kelima Yohanes, keenam Yosua, yang ketujuh Titus, yang ke-8 Wahyu, dan yang ke-9 Nehemia. Terima kasih, Miss. Tugas minggu ini adalah Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Terima kasih, Mister. Tuhan Yesus memberkati. Salam Miss, salam Sir. Aurel akan menyebutkan hafalan dari Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih, Miss dan Sir. Tuhan memberkati. Shalom Miss, nama saya Samuel Mark Aziza Sidabuta. Saya akan menghafalkan ayat hafalan dari kitab Amsal 1 ayat 7a yang berbunyi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Terima kasih, sampai jumpa Miss. Shalom. Hai Miss and Sir, di sini saya akan mengucapkan Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Terima kasih Miss Dancer. Tuhan memberkati. Hai Miss Dancer, nama saya Asera Sitompul. Tugas minggu ini adalah Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Terima kasih Miss Dancer. Halo Miss Dancer, ayat hafalan hari ini Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Terima kasih Miss Dancer. God bless you. Shalom Sir. Hari akan menyampaikan hafalan firman Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Mister, Nara akan membaca Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih Miss Dancer, Tuhan memberkati. Miss Dancer, menjagakan orang. Takut akan Tuhan. Adalah permulaan pengetahuan. Terima kasih Dinas, Tuhan memberkati. Bye-bye. Hello Miss, hello Sir. Saya Joanna Brilian Napitupulu, kelas kasih 2. Ayat hafalan hari ini Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Thank you, Sir. Miss. Hello Miss, hello Sir. Saya Elsa Sitorus dari kelas kasih 2. Ayat hafalan minggu ini Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan
menyebutkan Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amin. Halo Mister, perkenalkan nama saya Puji Napitupulu dari kelas Damai 2. Saya ingin membacakan 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seseorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perlakuanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih, Mister.